Dan pemirsa untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi 8 tahun lalu di Cirebon, Jawa Barat, kami sudah terhubung pemirsa dengan Ibu Sugiharti. Ini adalah kuasa hukum terduga pelaku Peggy Setiawan alias Peron. Selamat pagi, Ibu Sugiharti. Iya, Ibu bisa. Baik, Ibu terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami di iNews Today. Ibu boleh disampaikan kepada kami dan juga pemirsa Ibu bagaimana saat ini situasi proses hukum yang berjalan terhadap Peggy? Terima kasih. Proses hukum tetap masih terus berjalan dan hari ini adalah pemanggilan 3 orang saksi yang akan diperiksa di Polda Jabar yaitu Ibnu, Bondol dan juga Suparman. Mungkin akan didampingi oleh tim kuasa hukum dari tim kami juga yang akan mendampingi masing-masing saksi di pemeriksaan Polda Jabar nanti. Bu Sugiharti, ini ada banyak sekali dukungan begitu kemudian yang datang dari berbagai pihak. Dari kawan-kawan seprofesi Peggy, ada beberapa pengacara yang bersiap untuk mendampingi Peggy. Lalu kalau menurut Anda, apa yang membuat Anda yakin bahwa Peggy ini bukan pelaku pembunuhan Eki dan Vina? Teman-teman yang tergabung di tim pembelaan kebebasan Peggy pun merasa mereka yakin bahwa Peggy tidak bersalah. Begitupun dengan saya adalah majikan dari ibunya Peggy sebagai ART di tahun 2014 sampai dengan sekarang, dan saya tahu Peggy seperti apa, dan juga saya tahu pada tahun 2016 saat terjadinya kejadian pembunuhan Vina atau mungkin itu motifnya kecelakaan, Peggy juga tidak ada di Cirebon, tidak ada di TKP, dia sedang bekerja sebagai buruh di Bandung, dan dia baru berangkat ke Bandung itu dari tanggal 13 Juli 2016 dan pekerjaan itu baru selesai di Desember 2016, dan Peggy pulang kembali ke Cirebon dan dia juga kemudian bekerja di saya. Setelah Desember pulang itu mengecat rumah. Saya juga sempat nanya dengan ya seperti itu, kejadian yang tanggal 27 Agustus tersebut. Saya konfirmasi kembali bahwa berarti hubungan ibu dengan keluarga Peggy dan Peggy itu cukup dekat ya, mengingat orang tua Peggy ini sempat bekerja kepada Anda? Bukan sempat, dan sekarang pun masih bekerja. Sampai sekarang artinya ya? Iya, sampai sekarang artinya iya. Dari tahun 2014 dia sudah bekerja di rumah saya dan sampai dengan sekarang. Kalau Peggy tidak ada pekerjaan pun pulang dari Bandung misalnya, dia kan memang kerjanya selalu di Bandung, kadang di Jakarta. Nah, pas dia tidak ada pekerjaan, pasti dia ke rumah saya minta pekerjaan. Kalaupun misalnya saya suruh bersihin rumput, dia pun mau. Anaknya tidak pernah menolak apapun karena memang dia yang dipikir dalam otak dia hanya bisa cari uang buat makan gitu aja. Bu, waktu pemeriksaan pada sidang di awal-awal kasus Vina dan Eki ini, apakah Ibu dilibatkan, Bu? Bukan dilibatkan lagi, karena setelah begitu saya dapat kabar dari ibunya bahwa Peggy ditangkap. Kenapa ditangkap? Ya karena isunya tetap Peggy itu sebagai pelaku. Saya langsung ke Polda Jabar saat itu juga, mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus membela kepentingan ibunya Peggy karena dan juga kebebasan Peggy karena dia sudah menjadi bagian dari keluarga saya. Pada saat Ibu mendatangi Polda Jawa Barat untuk mendengarkan pemeriksaan, apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian? Apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian? Apakah ada bukti-bukti yang ditunjukkan Ibu sehingga membuktikan atau menunjukkan bahwa klien Ibu, Peggy, terlibat dalam kasus pembunuhan Vina? Seperti apa pada situasinya saat itu, Ibu? Begitu saya datang di pagi hari, saya menyatakan bahwa ini adalah salah tangkap dan saya akan mengajukan penangguhan penahanan, tapi saat itu saya tidak diberi kesempatan, hanya ditunjukkan bahwa Peggy baik-baik aja. Setelah saya menunggu 1 kali 24 jam dan saya baru dipersilakan komunikasi dengan Peggy di jam 8 malam, dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saat itu juga saya menolak. Ini kenapa secepat ini, bukti apa yang mengarah ke Peggy dituduhkan sebagai pembunuh Vina dan Eki? Tapi pihak kepolisian tidak membuktikan bukti apapun, hanya bilang dia pernah merubah nama. Kalau memang merubah nama, KTP-nya tetap Peggy, ijazahnya juga Peggy. Jadi perubahan nama yang dimaksud oleh
pihak kepolisian tuh perubahan identitas apa gitu. Peggy tidak pernah merubah nama dengan nama siapapun. Tapi Ibu tahu kan? Tetap dia Peggy Setiawan. Iya, tapi Ibu tahu kan kalau misalnya kasus ini P21 dan kemudian akan dilimpahkan kepada pengadilan, Ibu memiliki hak untuk menyampaikan bahwa klien Ibu dan begitu juga dengan Peggy untuk menyangkal bahwa dia tidak seperti yang dituduhkan. Apakah Betul, karena kita mungkin ada upaya hukum untuk melakukan pra-peradilan dan upaya hukum lainnya juga. Betul. Dan apakah itu sudah dibahas dengan Peggy, Ibu, dan juga untuk saksi-saksi lainnya, teman-teman Peggy dan lain sebagainya? Insya Allah kita sudah bahas ke arah sana, tapi mudah-mudahan pihak kepolisian juga dengan bukti-bukti yang tidak kuat bisa menyadari bahwa ini adalah Peggy Setiawan, bukan Peggy alias Perong. Ya. Bu, satu lagi Bu, terakhir Bu, fakta-fakta apa saja yang menjadikan Anda nantinya yakin dapat meloloskan Peggy dari dugaan pelaku pembunuhan Vina dan Eki? Karena ada yang pertama tadi pengakuan dari kawan-kawan seprofesi, lalu Ibu mengenal dekat Egi, lalu apa lagi Bu yang Anda kira ini sangat kuat sekali bagi Anda untuk meyakinkan polisi bahwa Egi bukan pelaku? Kita yakin pada tanggal 27 Agustus 2016 Peggy berada di Bandung dan ada beberapa teman-temannya juga yang sedang bersama Peggy. Mungkin bisa dibantu juga dengan majikan Peggy yang memang mengetahui bahwa Peggy sedang mengerjakan rumah beliau di Agustus 2006 sampai Desember 2016. Baik. Dan mungkin bisa juga Mas Gede untuk para terdakwa dan juga pelaku lainnya sudah ditahan, itu bisa diminta keterangan juga apakah Peggy ini salah satu teman mereka, ini kan juga sebagai salah satu kesaksian juga nanti. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Sugiyarti atas informasinya dan sudah berkesempatan untuk hadir bersama kami di iNews Today. Selamat beraktivitas, selamat pagi Ibu.